Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Soal riba banyak yang bertanya, saya sedikit jelaskan dari unsur hakikatnya. Kita itu kan misal melakukan ibadah. Maksud dari ibadah adalah ibadah diterima oleh Allah, misal sholat, maksud melakukan sholat itu agar diterima sholat kita oleh Allah. Sedang sholat kita itu diterima oleh Allah salah satunya jika kita juga ketika melakukan sholat tidak dalam keadaan sedang juga melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Nah riba itu salah satunya yang menyebabkan sholat kita, doa kita tidak bisa diterima oleh Allah. Sekecil-kecilnya nilai dosa riba itu lebih berat daripada berbuat zina dengan ibu kandung sendiri. Kenapa dosanya sebesar itu? Karena riba dimakan, sedang zina dengan ibu kandung sendiri kan tidak dimakan, ibunya tidak dimakan, dan jika dosa riba itu dilakukan, dimakankan akan diperas sari makanannya, lalu dia menjadi darah, mengaliri hati dan pikiran, menjadi daging dan tubuh yang kita buat beramal sholat dan lain-lain. Lalu juga diambil saripatinya menjadi sperma, dimasukkan ke kandungan istri, lalu menjadi anak dari makanan riba, sulit untuk menjadi anak yang soleh. Allah melarang seorang muslim itu melakukan riba, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lalu kenapa, Bang, riba itu mewabah di masyarakat? Sudah umum? Bahkan negara kita itu hutang ribanya ke bank dunia banyak. Orang Israel itu mereka hampir-hampir yang menguasai perputaran uang dunia, mereka bekerja di bidang saham dan bekerja di keuangan dunia, dan mereka tahu kalau doanya orang muslim itu ditolaknya karena apa, tahu kalau ibadahnya orang muslim itu ditolaknya karena apa, salah satunya dari riba. Dan karena mereka tahu, maka mereka berusaha menguasai orang muslim dari memberi hutang riba. Bahkan kredit-kredit dipermudah, diadakan pekerjaan yang menjurus ke sana. Bahkan jika kita memakai kartu kredit, kita mengambil motor atau mobil dengan kredit, itu akan dipermudah, karena maksud di dalamnya menjebak kita dalam lubang hutang yang dalam, seperti menjebak binatang di dalam lubang galian, kalau sudah jatuh ke lubang akan mudah dikendalikan dan dijajah, tanpa orang yang dijajah merasa dirinya dijajah. Dan nyatanya orang Islam kebanyakan itu banyak yang terjebak dan tak tahu sama sekali, sudah dikendalikan dan dikuasai ekonominya masih juga tidak paham, mereka juga membayar ulama-ulama Islam agar memberi fatwa bahwa riba itu boleh, bahkan mengganti nama riba dengan nama yang lain agar seakan-akan tidak haram. Perekonomian perorangan atau negara akan hancur, jika semua rakyatnya jatuh dalam hutang riba, padahal dalam Islam itu kalau ingin kaya bukan dengan hutang riba, tapi dengan banyak sedekah. Lalu, bagaimana solusinya Dito? Ya kalau bisa lunasi hutang riba, jual semua aset, untuk menutup semua hutang, walau harus gak punya apa-apa lagi. Sebab kalau dibiarkan terus, maka akan makin dalam hutang, bisa-bisa awalnya hutang cuma 1 juta bisa sampai 1 miliar. Kalau tidak punya aset, ya bertaubat, sampai 41 malam berturut-turut, mandi taubat. Semoga diampuni Allah. Lalu, apa manfaat dari mandi taubat itu Dito? Bertaubat itu artinya kita kembali ke jalan ilahi, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa sih kita harus bertaubat? Kenapa juga kita harus mandi taubat, harus zikir taubat, serta apa manfaat dari bertaubat? Baik, berikut ini hikmah dibalik bertaubat, yaitu bertaubat adalah step pertama para pengamal spiritual ilmu thariqah sebelum naik ke step berikutnya. Bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabiina wa yuhibbul mutatahhirin. Bertaubat dan mandi taubat itu untuk membersihkan energi negatif serta kotoran-kotoran sampah pada ruhani kita. Bertaubat dan mandi taubat itu akan membentuk jiwa seseorang akan terlihat lebih indah, lebih sejuk dari sebelum-sebelumnya. Bertaubat itu akan membuat jiwa seseorang itu akan menjadi lebih sehat dan kuat. Bertaubat itu tradisi para aulia sehingga orang sering bertaubat, sering mandi taubat diiringi zikir taubatnya maka ia mengikuti laku lampah para wali. Bertaubat itu menghapus dari dosa-dosa yang mana dosa itu adalah penghalang terhadap segala hajat kita. Insya Allah jika kita sering bertaubat maka hajat-hajat kita akan terlaksana.
Bertaubat itu untuk menguatkan menambah daya power rohani kita, pembentengan diri kita sehingga orang yang gemar bertaubat tidak mudah kena santet, sihir, dan sebangsanya makanya dijalankannya pun dini hari di atas jam 12 malam. Bertaubat itu akan seperti bayi yang suci dan disukai banyak orang, maka secara otomatis orang yang sering bertaubat sering mandi taubat dan zikir taubat akan banyak dicintai. Bertaubat dan mandi taubat akan membentuk karakter, kepribadian, attitude seseorang semakin baik, semakin bijak dan semakin berakhlak. Dan masih banyak lagi hikmah serta manfaat dari amaliyah mandi taubat serta zikir taubat. Ini yang diajarkan oleh Sang Maha Guru Mulia, Mursyiduna wa Murabbi Ruhina Syekhona. Silahkan amalkan dan rasakan dahsyatnya energi mandi taubat ini. Nah, itulah nasihat Sang Cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata solusi mengatasi hutang riba dengan menjual aset kita atau dengan mandi taubat ya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.